Assalamualaikum, merhaba arkadaşlar. Di sini kita di Masjid Muhammad Cengho atau Masjid Kamu nanya. Cengho. Assalamualaikum, merhaba arkadaşlar. Di sini kita di Masjid Muhammad Cengho atau di Masjid Cengho. Di sini kita mau ngapain ya, Cak Dinda? Kita mau jalan-jalan sama sih. sama kita membahas LGBT. Ya. Ikuti kita terus ya. Ya, dadah. Cekidot. Hai teman-teman, kali ini kita berkunjung di salah satu masjid yang unik di daerah Surabaya Utara, yaitu di Jalan Gading nomor 2, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Yap, bagi warga Surabaya, nama masjid ini mungkin sudah tidak asing lagi karena namanya yang khas berbau Tionghoa dan mudah diingat. Masjid Cengho. Nama masjid ini merupakan bentuk penghormatan pada Laksamana Cengho, asal Tiongkok yang beragama Islam. Dalam perjalanan di kawasan Asia Tenggara, Cengho bukan hanya berdagang dan menjalin persahabatan, ia juga menyebarkan agama Islam. Ini ada tulisan hablum minallah wa hablum minannas, yang artinya hubungan Allah dengan hubungan manusia, seperti sholat, terus puasa. Terus ini ada tulisan ayat Al-Quran, duribat alaihimul qillatu ainama sukifu illa bihablin minallahi wa hablin minannas, yang artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. They are covered by humiliation anywhere unless when they hold to Allah religion and agreement with man. Quran Surat Ali Imran ayat 112. Ya, jadilah begitu. Sehingga untuk mengenang perjuangan dakwah Laksamana Cengho ini, maka berdirilah Masjid Cengho sebagai rumah ibadah umat Islam, lengkap dengan ornamen masjid yang kental dengan nuansa Tionghoa. Kalau kita lihat sekilas dari luar, bangunan ini akan terlihat seperti kelenteng berwarna merah dengan sedikit warna kuning keemasan. Masjid bernuansa Tionghoa ini dibangun oleh Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI dalam waktu 7 bulan dan diresmikan pada tanggal 12 Oktober 2002.
bentuk atap yang konon menyerupai gaya arsitektur Masjid Niuji Oak Street di Beijing. Namun, jika diperhatikan lebih saksama, bangunan masjid tampak menyerupai kapal. Bentuk ini merupakan simbol Cheng Ho sebagai seorang pelaut. Di sisi utara masjid terdapat miniatur berbentuk kapal yang merupakan miniatur kapal Laksamana Cheng Ho. Miniatur ini diletakkan di sebuah kolam kecil dengan dinding berlukiskan wajah Muhammad Cheng Ho. Ornamen ini semakin menegaskan visi dan misi pembangunan masjid sebagai monumen penghormatan terhadap tokoh muslim Tiongkok tersebut. Dek Dinda, Iya, kenapa? aku lihat langit kok langitnya nggak ada pelangi ya? Iya, nggak ada. Sekarang kan lagi panas, sedikit panas. Iya. Sama mendung ya. Mendung, mendung, mendungnya sama kayak negara kita ya, negara kita mendung. Iya, mendung kayak lagi gencar-gencarnya masalah. Kan kemarin lagi rame apa tuh itu yang rame banget itu. Kemarin itu rame-ramenya itu yang apa? Oh, yang itu apa itu namanya? L G B T lesbian, K biseksual, transgender. yaitu LGBT. LGBT. Oke, di sini kita akan membahas tentang LGBT. Kemarin kan lagi ramai ya itu tentang LGBT, yaitu eksistensi kaum sodom yang lagi ramai. Nah, dalam LGBT itu termasuk perilaku yang menyimpang dan merusak. Karena apa? Karena yang pertama, ditinjau dari sudut manapun, LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender adalah bencana besar, yang dimana bencana ini itu menyimpang dari fitrah manusia. Karena fitrahnya manusia itu laki-laki menikah dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Karena laki-laki itu sudah dikaruniai sperma dan perempuan itu sel telur, sehingga kalau mereka bertemu sel sperma dan sel telur akan menghasilkan zigot. Nah, LGBT itu tidak ada kaitannya dengan kelamin ganda atau hermafrodit, atau dalam fikih itu disebut sebagai unsa, banci. Para pendukung LGBT itu membaca bahasan unsa para fuqaha untuk melegitimasi kaum LGBT. Unsa dalam fikih bukanlah sebagai gay atau lesbian, melainkan orang yang memang secara fisik memiliki dua kelamin. Profesor Dr. Lawas Kal-Aji menyatakan orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki atau alat kelamin perempuan, atau orang yang kencing melalui satu saluran, sementara dia tidak mempunyai alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Jadi maksudnya itu perempuan itu sudah fitrahnya dikaruniai alat kelamin perempuan, dan sebaliknya juga laki-laki seperti itu. Nah, para fuqaha itu membagi unsa atau banci itu dalam dua bagian. Yang pertama, unsa muskil, yaitu orang yang mempunyai kelamin ganda dan dua-duanya berfungsi.
atau sebaliknya tidak mempunyai kelamin dua-duanya. Yang kedua, unsa ghair musykil atau orang yang mempunyai dua kelamin ganda. Tapi secara definisi itu jelas uh, jika kelamin tersebut berfungsi sebagai laki-laki maka dia dihukumi sebagai laki-laki. Jika dia berfungsi sebagai kelamin perempuan maka dia dihukumi sebagai perempuan. Padahal nggak boleh seperti itu kan, ya kalau terlahirnya perempuan kan kelihatan apa itu perempuan atau laki-laki kan kelihatan sejak dari lahir kan, bukan lahir terus dipasangkan dua kelamin lalu diuji alat kelamin tersebut dia itu berfungsinya di mana. Dia fungsinya itu di kelamin perempuan padahal dia laki-laki, maka dia dihukumin sebagai perempuan padahal dia laki-laki. Nah itu salah gitu, padahal kan pas lahir ya kalian tahu sendiri kalau bayi lahir itu kan ya udah tetap aja satu kan, nggak ada yang dua. Nah kalau dua itu kan kayak kita itu kayak mengubah Kodrat kita kita sebagai manusia yang telah diciptakan sama Allah. ya. Nah, itu pun kalau dewasa itu kan ada pas bayi yang disebutkan. Kalau dewasa itu sudah jelas-jelas. Kalau laki-laki itu berjenggotnya atau dadanya membesar hitam dan biasanya kalau udah dewasa itu keluar sperma. Nah, kalau perempuan kalau udah dewasa itu bisa haid, terus ada bagian yang menonjol pada bagian tertentu, terus bisa melahirkan, bisa hamil juga. Nah, itu sudah menjadi ciri-ciri ketika dewasa itu seperti apa. Dan kita itu tidak bisa merubahnya. Kita haram untuk merubah ciptaan Allah. Oke. Terus yang kedua, tujuan ciptaan manusia itu agar untuk meneruskan keturunan. Bukan seperti kaum gay dan lesbian yang mereka itu bisa menyewa rahim. Padahal kalau menyewa rahim itu kayak kasihan gitu loh. Kak, misalnya saya ya pinjam rahimnya Mbak Hana, itu kan kasihan juga sama Mbak Hana, itu bisa mengganggu kesehatannya Mbak Hana. Terus saya lahirnya pakai apa? Iya, mungkin ada sendiri ya di dunia kedokteran itu. Kita itu belum tahu kan. Terus bisa juga sih, oh ya dari rahim ini kan juga nasabnya kan nggak jelas kan. Maka dari itu kita haram untuk melakukan hal tersebut. Terus yang ketiga, kaum LGBT ini sudah menghasilkan banyak penyakit, atau kita itu dari perilaku tersebut itu bisa menimbulkan banyak penyakit yang menular, contohnya HIV, AIDS, terus kanker anus, atau bisa juga yang cairannya itu keluar sendiri nggak bisa berhenti, itu juga ada sih, cuma kita nggak tahu namanya itu apa. Sampai ada kayak apa itu pampers ya, pampers apa? Iya, sama aja itu untuk menampung cairan tersebut ya. Iya, protokol khusus LGBT. Iya, kamu tahu nggak ada berita soalnya aku tuh lihat berita di Netflix, di beritanya itu kedutaan besar Inggris mengibarkan bendera LGBT. Enggak, gimana tuh beritanya? Nah, dari kedutaan besar Inggris mengibarkan bendera LGBT itu untuk di hari internasional, merayakannya di hari internasional untuk melawan homofobia, transfobia, sama bifobia. Nah, dalam perayaan tersebut dibuatkanlah konten di
akun Instagram. Nah, teman-teman bisa lihat di akun Instagramnya di sini ya. Nah, nama akun Instagramnya itu UKIM Indonesia, yang dimana kontennya itu berisi kemarin di Hari Internasional Melawan Homofobia, Bifobia, dan Transfobia, yang disingkat menjadi IDAHOID. Kami melibatkan negara LGBT+ dan mengadakan acara karena kami semua adalah bagian dari satu keluarga, yaitu dari bagian isi dari konten akun UKIM Indonesia. Nah, selain kedutaan besar Inggris mengibarkan bendera LGBT pada Hari Internasional, kedubes Inggris juga mengatakan bahwa LGBT+ adalah hak asasi manusia yang mendasar. Cinta itu berharga. Setiap orang dimanapun harus bebas mencintai siapa yang mereka cintai dan mengekspresikan diri tanpa kekerasan dan diskriminasi. Nah, ini sangat dampaknya itu banyak yang merugikan orang lain gitu loh. Jadi misalkan saya itu mengapresiasikan cinta saya, saya itu suka banget sama Dek Dinda gitu, tapi tanpa saya pedulikan lingkungan saya, padahal lingkungan saya itu ada anak kecil, ada orang lain, remaja gitu, dan ya terus melihat kita lagi mengapresiasikan cinta kita gitu, yang kayak lesbian gitu. Nah, itu kan ditakutkan yang anak kecil, ya namanya anak kecil kan akalnya belum sempurna. Nah, ditakutkan anak kecil itu mendapatkan apa yang tidak harus dia contohkan. Nah, terus dari sikap kedubes Inggris ini itu sudah sepantasnya dikecam karena bisa melalui masalah, bahkan bisa dinilai sebagai pelanggaran HAM. Lalu dari arogansi kedubes Inggris ini tampak dari sikap mereka yang belum mau menurunkan bendera LGBT, melainkan setelah kecaman bertubi-tubi datang, mereka pun tidak mencopot postingan pengibaran bendera tersebut di akun Instagram mereka. Ini menandakan mereka tidak takut dengan sikap keras dan kecaman dari pemerintah dan dari kaum muslim. Dari sikap mereka yang dari pengibaran bendera pada hari nasional dan mengatakan bahwa hak LGBT itu punya hak, itu seakan-akan mereka itu menantang kaum muslim. Mereka itu provokatif seolah-olah menantang kaum muslim, padahal baru saja kaum muslim mengecam keras kaos pada salah satu podcast influencer di tanah air ini yang sedang menayangkan konten LGBT, yaitu tadi ya di produser. Nah, dalam LGBT tadi, dalam kabarnya LGBT sendiri juga sudah menjadi gerakan global, maka dari itu menjadi
perusak moral global. Nah, gerakan LGBT itu sendiri kemudian dipromosikan oleh berbagai negara dan perusahaan-perusahaan besar dunia seperti Starbucks, Facebook, Instagram, Nike, Adidas, WhatsApp, Apple, Google, dan lain-lain. Bukan saja mendukung, Facebook dan Instagram bahkan menghapus konten dan mensuspend akun-akun yang menyerang LGBT. Nah, cara Barat untuk mensukseskan kampanye eksistensi kaum Sodom ini dengan 3 hal cara, yaitu yang pertama menjadikan LGBT sebagai bagian HAM universal yang wajib diterima semua negara. Untuk itu mereka membuat program dan mengucurkan dana yang besar untuk melegalkan eksistensi LGBT. Misalnya melalui United Nation Development Program yang bisa disingkat menjadi UNDP. UNDP mencanangkan berbagai program dan dana besar agar kaum LGBT memiliki akses hukum. Sampai segitunya harus mempunyai akses hukum. Lalu memobilisasi masyarakat untuk menerima keberadaan LGBT dan mendorong perubahan kebijakan yang menjamin hak LGBT, termasuk mengesahkan pernikahan sejenis. Lalu yang kedua ini Barat mengkampanyekan LGBT lewat dunia pendidikan, bacaan, media sosial, dan film-film. Ya emang terbukti sih pendidikan, apalagi ada cerita dari seseorang yang dimana di kampusnya itu ya juga ada LGBT-nya, dan dia itu kan cuman namanya kalau masih bayi itu kan kayak mengeksplor atau ya intinya kayak mengeksplor. Nah dia tuh penasaran terus dia akhirnya masuk LGBT. Nah dia masuk ke LGBT tapi dia nggak sampai masuk, tapi dia pengen tahu aja isi dalamnya LGBT itu apa. Sampai kan dia itu nggak bisa tidur, padahal ya takutnya ya dia siap-siap kemarin. Ya sampai segitunya di pendidikan juga ada salah satunya cerita dari teman saya, namanya nggak perlu disebutin ya, tapi cukup tahu ceritanya. Ya terus media sosial juga banyak ya contohnya juga itu Publisher gitu ya, yang yang isinya kontennya itu kayak itu satu lagi film-filmnya itu. Film-film itu sudah banyak dimasukin oleh kayak Barat untuk kalangan dari remaja khususnya, karena remaja itu bisa mempengaruhi apa yang mereka inginkan, seperti have fun, terus gaya fashion, terus food, makanan, itu sangat mempengaruhi. Karena Barat itu menginginkan kaum pemuda itu untuk gak usah kalian itu kayak beragama, kayak kalian itu udah senang-senang aja di dunia, gak usah susah-susah kali belajar ini belajar itu. Kan sekarang banyak ya Barat itu kayak mendoktrin gitu ya, apalagi kalau di anak-anak itu sudah ada sedikit muncul kayak
anak itu diajarkan hal yang tidak benar. Lalu yang ketiga, orang Barat eh, mensponsori dan membayar tokoh-tokoh agama untuk memutarbalikkan hukum agama agar menjadikan LGBT tidak haram. Nah, ini nah ini nih, makanya hati-hati yang tokoh-tokoh agama, padahal di dalam Al-Quran itu kan LGBT kan diharamkan, tapi ya karena uang, karena ekonomi juga, Karena ya jabatan misalnya. ya jabatan, maka terpengaruh ya, terpengaruh sekali untuk memperbalikan hukumnya karena uang. Nah, padahal gaya hidup LGBT telah menciptakan kerusakan moral dan ancaman kesehatan parah pada masyarakat dunia. Salah satunya penyakitnya itu banyak sekali. Perilaku menjadikan hubungan seks lewat anal memperbesar kesempatan menularkan berbagai penyakit. Karena banyak bakteri yang bersarang di bagian tersebut. Nah, maka dari itu tidak diherankan lagi kalau LGBT itu menimbulkan penyakit yang dimana penyakit itu bisa HIV, terus sifilis, hepatitis, dan infeksi klamydia. Selain itu, ada kasus cacar monyet yang kini berkembang di Eropa. Diduga kuat oleh WHO berasal dari pesta gay di Belgia dan Spanyol. Cacar ini kemudian menyebar ke banyak negara di Eropa. Dan selain di Eropa juga di Indonesia juga ada ya, Dek. Iya, mungkin kita bisa menampilkan referensinya atau beritanya tuh di sini nanti ya. Kalian bisa lihat. Ya. Lalu LGBT juga merusak fitrah manusia, mencegah kelahiran, merusak moral, termasuk menghancurkan banyak keluarga yang normal. Apalagi kalau guys sudah terbiasa kontak-kontak pasangan, mereka juga tidak takut melakukan kekerasan seksual terhadap lelaki normal. Jadi, ngeri sekali ya LGBT. Iya. Apa solusi dari LGBT sih sebenarnya? Iya, apa ya, Dek? Solusinya yaitu Islam. Pantas saja Islam itu mengharamkan perbuatan LGBT ini dan mengkategorikannya sebagai dosa besar. Allah sendiri menyebutkan dalam kemarahan Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya, yaitu kaum Sodom, yang dimana kaumnya itu mereka mendatangi laki-laki untuk melakukan hubungan. Padahal Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 80-81, yang dimana artinya kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji liwat itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian? Sungguh kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Nah, Imam At-Tabari sendiri menyebutkan bahwa Nabi Lut sendiri itu mencela kaumnya karena perbuatan mereka, yakni lelaki mendatangi lelaki untuk melakukan hubungan tersebut. Alhasil, Islam sendiri sudah mencela atau mengecam perilaku ini dengan sangat keras. Nah, mengecamnya itu sudah ada tindak preventifnya, yaitu jika para pelaku ini melakukan hubungan homoseksual, mereka akan mendapatkan sanksi keras berupa hukuman mati. Hukuman mati ini bagi laki-laki yang belum menikah ataupun sudah menikah.
Dan sebagai para korbannya, mereka direhabilitasi fisik dan jiwanya agar tidak ikut terpengaruh dengan perilaku gay atau lesbian ini atau LGBT. Hukuman itu tuh sesuai dengan hadis yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang menyukai kaum yang melakukan perbuatan kaum Lut, bunuhlah pelaku maupun pasangannya. Adapun lesbianisme perempuan dengan perempuan itu dikenai sanksi berupa ta'zir yang di hukumannya itu bentuk dan kadarnya diserahkan pada hakim, yang dimana mereka bisa dicambuk atau dipenjara atau dihukum mati kalau sudah keterlaluan. Islam pun haram mengkampanyekan propaganda yang termasuk perilaku yang merusak ini, karena ini merupakan bertentangan dengan syariah dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk dari itu, kita harus menghentikan LGBT ini tidak bisa dengan seruan ataupun kecaman saja. Harus ada kekuatan politik dan hukum yang melindungi umat. Ya, dan umat itu mengharapkan kehidupan sosial yang bersih dan sesuai fitrah manusia, sebagaimana dalam tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak mungkin terwujud dan tanpa penerapan syariah kafah dalam naungan khilafah. Untuk itu kita harus mengkaji Islam kafah. Allahu Akbar. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.